Selanjutnya, sambutan dari Ketua Panitia. Kepada Saudara Nur Adisa Al-Maulida, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC Muhammad Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kaprodi Syariah Ibu Siti Mainur Rahma SS SOS IMA, yang terhormat selaku dosen pengampu hukum internasional Ibu Mufidah SHIMH, dan kepada narasumber kita Pak Nurrahim Yunus SHLM PhD, rekan-rekan panitia dan teman-teman semua yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Nuranisa Al-Maulida selaku panitia webinar penegakan kedaulatan negara atas perjanjian internasional untuk menyampaikan beberapa hal yang kami persiapkan demi berlangsungnya acara ini. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, acara ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Semester 6 Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, IAI Al-Aziz, dengan mengundang narasumber dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Acara ini terbuka untuk umum dengan membatasi jumlah peserta sebanyak 50 seats dan diselenggarakan dalam rangka memenuhi tugas akhir di semester 6. Dengan mengusung tema penegakan kedaulatan negara atas perjanjian internasional. Kami mengharapkan setelah usai acara ini, seluruh peserta memahami materi yang dibahas oleh narasumber mengenai hukum internasional ini. Demikian laporan Ketua Panitia yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Haza wallahi ya ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Ketua Pelaksana Nur Anissa Al-Maulida. Atur acara selanjutnya akan dipimpin oleh moderator. Kepada Saudara Zaid Al-Hanif, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Saudara Muhammad Isa Asrofuddin selaku MC pada webinar pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Baik, pertama-tama izinkanlah saya untuk menyapa Ibu Bapak yang sudah sama-sama hadir bersama kita pada webinar pagi ini. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Ainur Rahmah, SOS IMA, beliau adalah Kaprodi Fakultas Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Selamat pagi, Ibu. Oke, baik, saya lanjutkan. Yang terhormat Ibu Mufidah SHIMH, beliau adalah dosen di Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Sekaligus beliau juga yang akan memberikan penghantar materi pada webinar pagi kali ini. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi, Zaid. Ya, kemudian yang kami hormati Bapak Nurrahim Yunus, SHLLM, PhD. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, sekaligus narasumber pada webinar kita kali ini. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih bagi para peserta yang sudah hadir bersama-sama pada kesempatan yang berbahagia ini. Selanjutnya, dalam upaya penegakan kedaulatan negara atas perjanjian internasional, sesungguhnya ada 3 hal penting yang kemudian patut untuk dibahas. Di antaranya, pertama, sejak merdeka telah banyak perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia. Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional ada yang dilakukan dengan penandatanganan dan ada pula yang melalui proses ratifikasi. Bentuk pengesahannya berupa undang-undang ataupun peraturan presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, tepatnya pada pasal 10 dan pasal 11. Kemudian juga diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13 garis miring PUU strip 16 garis miring 2018. Selanjutnya, dalam hierarki hukum nasional sesungguhnya tidak dijumpai perjanjian internasional sebagai bagian dari jenis peraturan perundang-undangan. Secara hierarki sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak menegaskan posisi dari perjanjian internasional itu sendiri. Kemudian pertanyaannya adalah apakah berbagai perjanjian internasional tersebut yang telah melalui yang dilakukan ratifikasi kepada hukum ke dalam hukum nasional melalui proses penyelarasan dengan konstitusi sebagai hierarki tertinggi di hukum nasional. Selanjutnya yang terakhir juga proses ratifikasi perjanjian internasional sesungguhnya memerlukan transformasi ke dalam hukum nasional. Dalam proses transformasi ini penting dibahas bagaimana negara menerjemahkan isi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Karena biasanya akan diikuti dengan perubahan ketentuan yang berlaku dalam suatu negara. Dalam membahas dan mendiskusikan kewajiban negara dalam proses ratifikasi perjanjian internasional tentu menjadi penting untuk dibahas mengapa perjanjian internasional yang akan diikuti oleh Indonesia perlu dipastikan keselarasannya dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian bagaimana praktik di Indonesia ketika hendak mengikuti suatu perjanjian internasional dan pembahasan terhadap kemungkinan instrumen ratifikasi baik berupa undang-undang maupun perpres bila diuji materi di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung serta implikasinya bila dibatalkan. Mungkin itu pemantik yang bisa saya sampaikan. Untuk itu marilah kita simak pemaparan dari sebelumnya kita simak terlebih dahulu penghantar materi pada webinar kali ini yang akan disampaikan oleh Ibu Mufidah SHI MH. Sebelum itu izinkan saya menyampaikan CV singkat beliau. Nama lengkap beliau adalah Ibu Mufidah. Beliau lahir di Lamongan 1 Januari 1988. Beliau aktif mengajar sebagai dosen di UIN Syarif Hidayatullah. Beliau juga mengajar di Universitas Terbuka dan Sekolah Kedinasan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, beliau juga adalah peneliti aktif dalam Organisasi Pusat Pengkajian Sumber Daya Manusia atau disingkat PPSDM. Selanjutnya, riwayat pendidikan S1 beliau tempuh di UIN Syarif Hidayatullah dengan mengambil jurusan peradilan agama pada tahun 2008. Kemudian S2 beliau mengambil jurusan hukum tata negara di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta dan lulus pada tahun 2015. Banyak sekali pendidikan dan pelatihan yang sudah beliau ikuti, diantaranya pendidikan bahasa Inggris di Pare, Jawa Timur, pendidikan bahasa Perancis di Institut Perancis Indonesia, kemudian beliau juga mengikuti pendidikan intensif legal course di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan masih banyak lagi pendidikan dan pelatihan yang sudah beliau ikuti. Kemudian Ibu Mufidah juga seorang peraih beasiswa unggulan dari Kemenristek Dikti pada tahun 2010 dan peraih penghargaan karyawan berprestasi di tahun yang sama. Karya tulis beliau diantaranya adalah Jurnal Cita Hukum mengenai sistem hierarki kelembagaan Badan Pengelolaan Zakat di Indonesia, tinjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dan masih banyak lagi karya tulis beliau yang lainnya. Itu tadi CV singkat dari Ibu Mufidah. Sebelum Ibu Mufidah menyampaikan penghantar materi pada webinar kali ini, perlu juga saya sampaikan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 30 menit dan kemudian teman-teman yang juga hadir pada webinar kali ini dimohon untuk menonaktifkan audio selama pemaparan materi berlangsung. Terima kasih. Waktu dan tempat kepada Ibu Mufidah SHI MH dipersilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah yang telah memberikan kita segenap kenikmatan ya, karunia dan ridho sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan webinar sebagai salah satu output daripada mata kuliah hukum internasional. Dan alhamdulillah hari ini berkesempatan hadir senior saya, rekan saya yang terhormat Bapak Nur Rahim Yunus. Beliau ini adalah dosen dan sekaligus juga
peneliti aktif ya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Jakarta. Jadi kalau kita lihat sekali-kali mungkin teman-teman boleh searching ya di Google gitu nama Pak Rohim, pasti tulisannya banyak banget. Karena Pak Rohim itu output 1 tahun tulisannya bukan 1 2 ya, puluhan. Nah, tulisannya banyak banget Pak Rohim tuh, luar biasa. Nah, Pak Rohim ini banyak mengajarkan kepada saya gitu ya, bahwa untuk menjadi seorang yang berprestasi itu butuh ketekunan ya, kemudian butuh manajerial waktu yang baik. Nah, walaupun itu sangat sulit saya ikuti ya, Pak Rohim itu 1000 langkah, saya baru 100 langkah. Nah, jadi alhamdulillah yang terhormat Pak Rohim, selamat datang dan bergabung dalam acara webinar ini. Kemudian selanjutnya yang saya cintai juga saya banggakan kawan-kawan IAI Al-Aziz angkatan 6 semester 6 yang pada saat ini aktif mengikuti mata kuliah saya Hukum Internasional. Sebagai informasi saja Pak Rohim, untuk kegiatan hari ini memang ini adalah salah satu tuntutan daripada output mata kuliah yang diselenggarakan pada semester ini. Namun demikian pada kegiatan ini kita itu output dari kegiatan ini nanti akan dilampirkan sebagai evidence dalam borang reakreditasi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara. Jadi karena kita akan melakukan reakreditasi, maka kemudian partisipasi mahasiswa dalam kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh mahasiswa itu menjadi salah satu tuntutan yang harus kita penuhi. Oleh sebabnya untuk output mata kuliah semester ini kita gunakan kesempatan tersebut untuk diisi oleh mahasiswa-mahasiswa dalam bentuk webinar, PKM, atau juga menulis karya buku dalam bentuk ISBN. Nah, untuk mata kuliah Hukum Internasional ini, kita baru selenggarakan setengah daripada perjalanan 1 semester mata kuliah sebetulnya Pak Rohim. Jadi nanti habis Lebaran kita akan lanjut mata kuliah lain gitu. Namun memang saya sarankan ke kawan-kawan agar kegiatan webinar itu diisi dari dosen tamu, agar kawan-kawan juga pertama memperoleh referensi materi yang lebih komprehensif gitu ya. Kemudian yang kedua juga teman-teman mahasiswa itu memperoleh sumber dari mata air yang lain. Nah, jadi kalau misalnya dari sumber saya saja kan udah keruh ya, istilahnya air itu, air sumur udah banyak ditimba gitu, jadi udah keruh gitu, udah nggak seger lagi. Nah, kalau Pak Nur Rohim kan istilahnya kayak air mineral ya, ada manis-manisnya gitu, karena sumbernya baru gitu. Nah, jadi saya yakin gitu ya dengan kehadiran Pak Rohim untuk mengisi acara ini, kawan-kawan akan mendapat banyak pencerahan, mendapatkan banyak ilmu, ya, mendapatkan banyak manfaat karena Pak Rohim selain sebagai dosen juga Pak Rohim itu peneliti dan juga tulisannya banyak banget gitu. Jadi itu udah udah salah satu garansi lah gitu kalau Pak Rohim itu akan memberikan banyak manfaat kepada kawan-kawan. Nah, sebagai pengantar pada mata kuliah Hukum Internasional seperti di awal perkuliahan ya saya pernah sampaikan bahwa hukum internasional itu merupakan salah satu salah satu bagian atau salah satu kerangka hukum yang kita pelajari sebagai sarjana hukum. Walaupun di IAI Al-Aziz ya hukum tata negara kan dalam kurung siasah ya. Artinya hukum tata negara Islam. Namun demikian dengan menyandang gelar SH, kawan-kawan kan nanti lulus akan menyandang gelar SH ya, sarjana hukum. Nah, oleh sebabnya dengan gelar SH tersebut wajib hukumnya kawan-kawan mengetahui seluruh aspek hukum yang kita pelajari dalam studi ilmu hukum. Bukan hanya hukum siasah saja atau hukum Islam saja, tapi seluruh aspek hukum harus kita ketahui secara baik gitu ya. Nah, oleh sebabnya mata kuliah Hukum Internasional ini menjadi salah satu aspek hukum yang harus kita pelajari dalam studi hukum tata negara dalam kurung siasah. Nah, seperti yang temuan bahwa hukum itu kan mengatur perilaku manusia ya, perilaku perbuatan atau pergaulan manusia. Nah, hanya saja rupanya hukum itu bukan hanya
mengatur pergaulan manusia saja, namun juga pergaulan lingkup sosial lain atau interaksi sosial lain yang mengakibatkan subjek satu dan subjek yang lain itu saling berinteraksi. Salah satunya adalah hukum internasional ini. Yang hukum internasional ini bukan hanya mengatur perilaku manusia, tapi juga mengatur pergaulan secara internasional, baik berupa lembaga negara, ya, baik kemudian hubungan antar negara, lembaga-lembaga internasional, ya, kemudian juga di dalamnya masuk ke dalam kedaulatan masing-masing negara. Walaupun negara masing-masing memiliki kedaulatan, bukan berarti negara-negara tersebut tidak bisa melakukan interaksi internasional. Oleh sebabnya, dalam pergaulan internasional tersebut dibuatlah suatu aturan atau suatu kesepakatan, ya, yang kemudian menjadi kesepakatan bersama antar negara-negara tersebut. Oleh sebabnya saya bisa katakan bahwa hukum internasional itu sifatnya lebih ke kesepakatan, ya, makanya dia bilang convention. Nah, convention sendiri itu bukan konvensi dalam arti hukum tata negara, tapi konvensi sendiri itu adalah persepsi penyamaan persepsi terhadap kesepakatan-kesepakatan yang disetujui oleh masing-masing negara, walaupun negara-negara tersebut memiliki kedaulatan yang berbeda-beda, memiliki aturan hukum yang berbeda-beda, memiliki penerapan hukum atau budaya hukum yang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini tentu kita juga tahu, ya, bahwa pengaturan pergaulan internasional sendiri itu lingkupnya banyak, gitu ya. Bagaimana kemudian jargon Bu Susi Puji, ya, Bu Susi mantan Menteri Perikanan mengatakan kalau ada kapal asing dia katakan tenggelamkan. Nah, ini artinya juga salah satu kedaulatan yang negara kita miliki. Namun demikian tentu dalam hal tersebut, gitu ya, ada upaya lain atau upaya hukum lain yang bisa ditempuh untuk mengantisipasi atau memperkecil penegakan hukum internasional. Oleh sebabnya di dalam pelaksanaan hukum internasional, gitu ya, lingkup penegakannya itu bisa banyak, ya, bisa berkaitan dengan hukum udara, bisa berkenaan dengan hukum kelautan, ya, kemudian bisa juga interaksi antar bangsa, gitu ya, bukan hanya batas border, ya, atau batas fisik, gitu ya, juga hal-hal yang sifatnya imajiner atau khasanah suatu bangsa, gitu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu hal yang harus disepakati dalam penegakan hukum internasional. Dan hal yang lain selain juga batas border, juga batas imajiner juga adalah berkenaan dengan interaksi internasional. Ya, bagaimana warga negara kita yang ada di negara asing atau juga negara asing yang ada di negara kita, atau mungkin juga di dalam hal penegakan kedaulatan hukum yang ada di dalam suatu negara. Misalnya orang-orang asing yang ke negara kita, gitu ya, kemudian dia melakukan perbuatan pidana, atau negara kita atau mungkin warga negara kita yang ada di negara asing kemudian juga melanggar hukum pidana. Nah, hal-hal tersebut yang kita pelajari dalam hukum internasional. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penegakan kedaulatan negara atas perjanjian, ya, atas perjanjian hukum di antara masing-masing negara. Saya pikir tema ini adalah sangat baik, gitu ya, karena masing-masing negara memiliki kedaulatan dan tentu hukum yang berlaku di suatu negara, ya, itu tidak bisa diratifikasi atau tidak bisa disamakan, ya. Ya udah kita pakai hukumnya sama semua. Nah, itu kan nggak bisa. Oleh sebabnya bagaimana cara menegakkan kedaulatan negara, gitu ya, atas perjanjian yang disepakati oleh masing-masing negara, gitu ya, dengan tidak meratifikasi atau tidak menurunkan nilai-nilai kedaulatan masing-masing negara. Oleh sebabnya dalam kesempatan kali ini insya Allah nanti Pak Rahim akan menyampaikan materi tersebut, gitu ya, sebagai pengayaan juga tambahan referensi untuk kawan-kawan belajar dalam mata kuliah hukum internasional ini. Demikian pengantar yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mufidah yang sudah memberikan penghantar pada webinar kali ini. Sebelum lanjut kepada pemaparan materi dari narasumber kita, Bapak Nur Rahim Yunus,
Izinkanlah saya membaca CV singkat beliau. Nama lengkap beliau adalah Bapak Nur Rahim Yunus. Beliau lahir di Palembang 16 April 1979. Riwayat pendidikan beliau S1 beliau di Institut Studi Islam Darussalam Gontor, Ponorogo, jurusan Perbandingan Syariah dan Hukum. Beliau lulus pada tahun 2002, kemudian beliau S2 di Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan, jurusan Perbandingan Hukum dan lulus pada tahun 2008. Kemudian beliau juga mengambil S2 kembali di Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan Hukum Tata Negara, dan lulus pada tahun 2015. Kemudian beliau juga mengambil diploma tinggi di Universitas Federal Kazan, Rusia, jurusan Hukum dan lulus pada tahun 2018. Dan beliau mengambil S3 di GU Moskow, Rusia, jurusan Hukum Tata Negara dan lulus pada tahun 2019. Itu tadi riwayat pendidikan beliau. Beliau juga mempunyai banyak pengalaman dalam berbagai pelatihan profesional. Salah satunya pada tahun 2015 beliau juga mengikuti pendidikan dan pelatihan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi yang bekerjasama dengan APHAMK. Kemudian beliau juga mengajar di UIN Syarif Hidayatullah sejak tahun 2011 dan ada beberapa buku ajar yang sudah beliau terbitkan. Salah satunya adalah buku ajar Ilmu Negara yang diterbitkan pada tahun 2013. Beliau juga telah berpengalaman dalam melakukan beberapa penelitian. Salah satu penelitian beliau pada tahun 2014 meneliti mengenai kedudukan MPR. Beliau berposisi sebagai kepala peneliti. Penelitian tersebut juga dibiayai oleh LP2M UIN Jakarta. Kemudian beliau juga aktif dalam bidang literasi, baik dalam bentuk buku maupun jurnal artikel. Beberapa hasil karya beliau dalam bentuk buku, salah satunya karya beliau yaitu Pokok-pokok Teori Ilmu Negara yang diterbitkan oleh Fajar Media pada tahun 2013. Dalam bentuk jurnal artikel, salah satu karya beliau yaitu Calon Tunggal sebagai Wujud Disfungsi Partai Politik yang diterbitkan di Buletin Hukum dan Keadilan pada tahun 2018. Beliau juga aktif berkontribusi di berbagai kegiatan komunitas, salah satunya pada tahun 2015 dalam Komite Konferensi Hukum Tata Negara Pusat Studi Fakultas Hukum Andalas yang membahas tentang keabsahan melakukan fit and proper test bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam seleksi Panglima TNI. Selain itu, beliau juga produktif dalam menghasilkan karya buku dan jurnal artikel, beliau juga aktif sebagai editor dari beberapa karya tulis. Salah satunya pada tahun 2015 beliau menjadi editor dari buku Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, karya Bahtiar. Beberapa penghargaan juga beliau terima, salah satunya sebagai narasumber bedah buku Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia yang diberikan oleh Angkatan Muda Peduli Hukum atau disingkat AMPU. Kemudian yang terakhir beliau juga banyak mengikuti berbagai organisasi, salah satunya beliau berposisi sebagai Direktur Eksekutif dari Organisasi Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional atau disingkat Posko Leknas UIN Jakarta. Itu tadi CV singkat dari Bapak Nur Rahim Yunus, SH, LLM, PhD. Sebelum Bapak Nur Rahim Yunus memaparkan materinya, perlu juga saya sampaikan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 70 menit dan kepada teman-teman yang kemudian juga hadir pada webinar siang hari ini untuk menonaktifkan audio selama pemaparan berlangsung. Bagi teman-teman yang juga ingin bertanya bisa menyampaikan pertanyaannya lewat kolom chat yang sudah tersedia. Pertanyaan dapat diajukan dalam format nama, asal instansi, dan pertanyaan. Terima kasih kepada Bapak Nur Rahim Yunus, SH, LMM, PhD, dipersilakan. Sebentar, Zaid, mohon izin, Pak Rahim sebentar ya, mohon izin. Karena kebetulan ada Ibu Kaprodi kita, jadi kita perkenankan Bu Kaprodi kita untuk memberikan sambutan mungkin ya.
Baik, kepada Ibu Kaprodi, Ibu Siti Nur Rahma untuk memberikan sambutan dalam kegiatan webinar hari ini. Pada Bapak Nur Rahim Yunus, LLM, PhD, kandidat. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau mengisi acara di hukum internasional, di webinar hukum internasional. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kemudian mohon maaf, sambutannya sangat sederhana. Semoga tidak kapok untuk mengisi acara kembali di kemudian hari. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kaprodi telah berkenan bergabung dalam acara webinar kita dan meluangkan waktu untuk mengikuti. Tadi saya sudah lihat Bu Ngainur hadir ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada moderator, silakan Zaid. Baik, terima kasih Ibu Mufidah. Saya ulangi waktu dan tempat kepada Bapak Nur Rahim Yunus, SH, LLM, PhD, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Al Zaitun, Bapak Syekh Dr. Hanarkosa Panji Gumilang, yang terhormat Bapak Rektor IAI Al Aziz, Bapak Imam Prawoto SE MBA, dan juga Ibu Kaprodi. Ini rekan saya ini nulis jurnal. Ibu Dr. Siti Ngainur Rahma MA, SOSI-nya ketinggalan ya. SOSI MA, kemudian tutor atau dosen hukum internasional, dosen tercantik kayaknya nih di IAI Al Aziz. Ya, Mbak Mufidah SHIMH, ini teman saya di UIN Jakarta. Ya, sebenarnya juga teman sesama dosen hukum tata negara di UIN, dan juga dosen-dosen semuanya yang ada baik di Zoom ini maupun nantinya menyimak di channel YouTube-nya. Mungkin nggak tahu apakah nanti ini di-upload di YouTube atau tidak. Dan juga mahasiswa hukum tata negara IAI Al Aziz Az-Zaitun Indramayu. Dan juga moderator Zaid Al Hanif ya, dan juga ketua pelaksana dan juga MC. Mahasiswa semuanya, adik-adik dan juga mungkin juga ya adik-adik, ada juga anak-anak mungkin ya, masih saya panggil intinya adalah mahasiswa hukum tata negara semuanya. Pada kali ini saya diminta untuk menyampaikan materi sebenarnya berkaitan dengan hukum internasional, tapi sebenarnya bidang saya adalah hukum tata negara. Ya, jadi Mbak Mufidah ini, Bu Mufidah minta kepada saya untuk mengisi kaitan hukum tata negara, hukum internasional, tetapi saya bidangnya adalah hukum tata negara. Dan hukum tata negara saya memang dekat dengan hukum internasional karena saya lebih kepada perbandingan konstitusi, bahkan kepangkatan saya itu fungsionalnya adalah hukum konstitusi, ya, bidangnya hukum konstitusi. Jadi membandingkan konstitusi negara, misalnya konstitusi negara Amerika, Inggris, Rusia, dan sekarang saya sedang berkutat dengan konstitusi negara Rusia. Ini bisa share screen ya? Bisa ya? Enggak. Ini nggak bisa, masih izin host. Ya teman-teman semuanya, kalau bisa nanti saya mau share ya, atau mungkin di-sharekan oleh supaya PowerPoint supaya tidak kemana-mana larinya.
Jadi sebenarnya judul kita pada kali ini adalah penegakan hukum kedaulatan negara atas perjanjian internasional. Ya, penegakan kedaulatan negara atas perjanjian internasional. Jadi ada dua variabel. Ya. Ada dua variabel. Yang pertama berkaitan dengan kedaulatan negara, yang kedua ada perjanjian internasional. Kedaulatan negara adalah bagian komponen daripada subjek pembahasan dalam hukum tata negara, sedangkan perjanjian internasional atau traktat atau mungkin dalam bentuk bilateral atau multilateral nantinya itu adalah bagian daripada materi atau subjek materi dari hukum internasional. Jadi dua variabel yang berbeda ini yang kemudian nanti kita akan sandingkan dan kemudian menimbulkan konflik-konflik di dalamnya dan juga permasalahan-permasalahan yang mungkin nanti teman-teman semuanya bisa menjadikan sebagai bahan tulisan nantinya. Apakah nanti pertanyaannya nanti apakah adanya perjanjian internasional itu berdampak kepada kedaulatan suatu negara atau tidak? Apakah suatu negara dapat menolak perjanjian internasional yang telah disepakati atau tidak? Apakah suatu negara itu bisa menolak perjanjian internasional atau tidak? Ya. Jadi kalau kita flashback mundur ke belakang ya, nanti kan kalau modelnya adalah induktif, biasanya kan deduktif. Ini yang pemaparan saya di dalam slide ini adalah deduktif. Kalau kita menggunakan pola induktif, maka sebenarnya ketika suatu negara memiliki ambisi untuk menegakkan kedaulatan negaranya tanpa memikirkan kedaulatan negara lain, ya maka akan menimbulkan semacam benturan besar ya. Atau clash. Misalnya Indonesia dengan Malaysia, Indonesia punya kedaulatan negara. Sedangkan Malaysia juga memiliki sebuah kedaulatan negara yang dia harus mempertahankan kedaulatannya. Karena kita ketahui bahwasanya sebuah negara apabila tidak dianggap kedaulatannya, maka dia tidak dianggap sebagai negara. Negara akan dianggap ada atau eksis ketika dia telah berdaulat, ketika dia memiliki kedaulatan atau bahasa Inggrisnya sovereigns. Kalau bahasa Arabnya daulat itu bahasa Arab ya, daulah itu negara. Maka kedaulatan itu adalah negara sebenarnya. Jadi daulat dan daulah itu adalah sesuatu yang memang asalnya dari sana. Jadi kedaulatan ya, kedaulatan negara menyambung di antara keduanya. Jadi tidak ada kedaulatan tanpa ada negara, dan negara tidak akan dianggap ada kalau tidak ada kedaulatan. Jadi ketika misalnya ini biar teman-teman bisa menangkap ya apa yang dimau oleh dalam materi kita ini, karena internasional tapi bau-bau HTN begitu ya, hukum tata negara. Jadi ketika misalnya ada sebuah negara, ketika sebuah negara itu dia merdeka, maka dia harusnya berdaulat. Jadi kemerdekaan suatu negara itu diakui sebagai negara ketika memiliki unsur-unsurnya yang tidak ada di slide. Jadi pertama ada dia harus punya rakyat, dia harus memiliki pemimpin, dia kemudian belum geser ya. Kemudian dia harus mempunyai wilayah, dan ada tambahan lagi yaitu pengakuan dari negara-negara lain. Kalau zaman dulu misalnya kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, atau mungkin Parsia, Romawi, atau mungkin negara-negara kerajaan zaman dahulu, itu tidak perlu ada unsur yang keempat, pengakuan negara lain. Tapi kalau sekarang tidak. Banyak negara misalnya dia sudah merdeka dan mendeklarasikan kemerdekaannya, bahkan dia itu tidak diganggu-gugat oleh negara lain, tapi dia tidak dianggap sebagai negara. Contohnya misalnya Palestina misalnya, walaupun sekarang sudah dianggap negara walaupun hanya sebagai pengamat PBB ya. Atau misalnya contohnya negara yang contohnya misalnya Kurdistan misalnya. Kurdistan itu suatu bangsa yang dia mengatakan merdeka, punya wilayah di antara batas negara Turki, Iran, dan Irak itu, tapi dia tidak dianggap sebagai negara. Punya bendera juga. Bahkan dia termasuk yang mempunyai kontribusi untuk dalam mengalahkan ISIS misalnya. Tapi dia belum dianggap sebagai negara karena dia tidak memenuhi unsur diakui oleh negara lain, pengakuan. Nah, sebenarnya pengakuan itu akan ada pada suatu negara ketika memang dia telah dianggap berdaulat. Nah, sekarang
ketika sudah berdaulat, Indonesia sebagai negara merdeka, negara yang telah mengeksis dan juga menjadi anggota PBB, maka dia berdaulat. Tetap Malaysia juga berdaulat, Singapura juga berdaulat, Timor Leste juga berdaulat. Nah, ketika itu pasti ada gesekan antara kedaulatan dari masing-masing negara. Maka ketika memang masing-masing negara dengan kedaulatannya tidak mau misalnya dianya melakukan kerjasama atau perjanjian dengan negara lain untuk pengakuan atau menghormati kedaulatan negara lain, maka dia akan menimbulkan semacam clash atau pertentangan dengan negara lain. Ya. Jadi kita mulai dari definisi kedaulatan. Ya, supaya mengerti ya, kedaulatan suatu negara, kedaulatan negara. Nanti bagian-bagiannya ada macam-macam kedaulatan. Jadi kedaulatan, ini masuk ke slide ya, kedaulatan negara itu kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara. Jadi sovereign, ya kalau bahasa Inggrisnya. Jadi dia tidak bisa diganggu-gugat dan dia dianggap sebagai kekuasaan tertinggi. Ya. Dia dianggap sebagai sesuatu yang sempurna, ya. Jadi karena tidak ada kekuasaan lain yang bisa mengganggu-gugat daripada kedaulatan itu. Ya. Jadi negara ketika merdeka, maka dia akan memilih bagian komponen mana dari negara tadi yang dianggap sebagai yang memiliki kedaulatan. Kalau misalnya kita melihat negara kerajaan, maka dia akan menunjuk komponen seorang penguasa atau raja atau sultan atau ratu untuk dianya menjadi pemilik kedaulatan. Gitu. Lanjut berikutnya. Next. Nah, bapak daripada kedaulatan adalah Jane Bodin ya. Jadi kalau teman-teman tahu belajar ilmu negara, bapak negara itu kan Jelinek ya. Kalau bapak kedaulatan adalah Jane Bodin. Nah, kalau Jane Bodin ini dia konsen dalam pembahasan tentang kedaulatan. Ya. Bahkan saya juga sebenarnya sama nih, sekarang sedang konsen, walaupun disertasi saya berkaitan dengan parlemen di Rusia, tapi saya juga iseng-iseng gitu ya, menulis dan mengoleksi, dan niat saya itu bukan ngoleksi, menulis, merangkai kata untuk kemudian nantinya bisa menjadi sebuah buku yang yang tebal gitu ya. Jadi menulis buku itu juga harus punya niatan tebal juga, nggak cuma asal jadi ya. Jadi saya ingin punya buku 700 halaman berjudul Filsafat Kedaulatan. Jadi ketika Mbak Pida nanya bahas apa ya, ini yang bisa saya tawarkan. Semoga teman-teman nanti tertarik juga membahas tentang kedaulatan. Jadi kedaulatan menurut Jane Bodin itu kuasaan tertinggi untuk membuat hukum dalam suatu negara. Ya, sifatnya permanen, asli, bulat, tidak terbatas, bulat, bundar gitu. Jadi tidak ada ujungnya gitu. Asli ya tidak palsu dan tidak bisa berubah, permanen, tidak terbatas. Jadi kalau kita ilustrasikan kedaulatan adalah sabda Pandito Ratu misalnya, seorang raja, maka lidahnya itu sebagai ketika mengeluarkan kata-kata maka dia berdampak kepada hukum gitu. Lidahnya, tangannya sebagai eksekutor, kemudian pikirannya sebagai legislator ya. Kemudian lidahnya ini sebagai penentu kebijakan ya. Jadi begitu ngumpul kepada satu orang raja ya, itu maka dia bisa mengeluarkan dari titah perkataannya hukum dari lidahnya. Next, lanjut berikutnya. Nah, kedaulatan itu ada dua. Pertama, kedaulatan ke dalam, intern, dan juga kedaulatan keluar, ya, ekstern. Jadi ke dalam dan keluar. Nah, kalau saya bagi, ada beberapa kedaulatan. Seandainya misalnya dalam sebuah negara itu rakyat, misalnya contoh Indonesia, negara Indonesia adalah negara demokrasi, maka kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, begitu misalnya. Maka tapi rakyat ini kan tidak berdaulat ketika dia di luar. Misalnya TKW, apakah dia berdaulat di luar? Kan tidak. Ya, dia rakyat Indonesia, tapi dia tidak berdaulat di luar. Tapi dia akan berdaulat ketika dia berkumpul di negara Indonesia. Dia berada di wilayah Indonesia. Maka dia rakyat berdaulat di negara Indonesia dalam bingkai negara. Negara kemudian menjelma menjadi kedaulatan negara. Dan kemudian negara itu bukan manusia, negara itu hanya sebatas bingkai.
dan dia tidak punya instrumen untuk melakukan eksekusi kekuasaannya, maka kemudian dibuatlah hukum. Hukum kemudian dijadikan sebagai tolak ukur untuk melaksanakan kedaulatan. Maka kemudian ada kedaulatan hukum. Nah, kalau di Indonesia, kedaulatan hukum itu mengitari rakyat Indonesia yang membentuk dan rakyat itu membentuk hukum, termasuk hukum tertinggi di Indonesia, misalnya Konstitusi Indonesia, yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, dan kemudian dibingkai oleh negara, dan negara kelihatan di luar itu ada kotak-kotak lain, yaitu kedaulatan atau bingkai-bingkai lain, yaitu kedaulatan negara-negara lain. Jadi kalau kita ilustrasikan dengan gambar, maka banyak kotak-kotak yang berada di dunia ini, dari kotak kedaulatan negara Indonesia, kotak kedaulatan Malaysia, dan sebagainya. Nah, itu begitu, membingkai. Dan kebingkai daripada kedaulatan negara ini memancarkan cahaya, ya, ketika dia memiliki kedaulatan. Ketika dia tidak memiliki kedaulatan, maka dia redup. Atau mungkin bingkai ini ditutupi oleh bingkai lain ketika misalnya kedaulatan negaranya dijajah oleh kedaulatan negara lain. Banyak negara-negara boneka, ya, misalnya kita lihat, ya kita tidak bisa menyebut, ya, karena terkadang ketika kita menyebut dalam konteks saat ini itu dianggap sebagai tuduhan, ya. Tapi kita bisa merasakan ada sebuah negara yang dia itu memiliki bingkainya tersendiri, tetapi dia ditutupi oleh bingkai kedaulatan negara lain. Ya. Nah, karena dia bahkan dia dijajah secara terselubung oleh negara lain, dikuasai ekonominya, kemudian diatur negaranya, tidak boleh cetak uang sembarangan, tidak boleh melakukan ekspor impor sembarangan, dan itu kemudian dia secara gambaran ilustrasi kita di cahaya, misalnya kotak-kotak atau bingkai bercahaya, dia tidak lagi memiliki cahaya tadi, maka dia dikatakan sebagai negara, tetapi dia tidak memiliki kedaulatan yang sebenarnya. Nah, ini kembali ke slide. Jadi kedaulatan ke dalam itu mengatur rakyat untuk kepentingan negara. Ya, kalau misalnya kita bagi dalam jenis kedaulatan ini tadi, maka jenis kedaulatan ke dalam, jenis kedaulatannya keluar, maka kedaulatan keluar ini dalam arti hubungannya dengan di dunia internasional. Ya, inter itu dengan negara nasional lain, ya, gitu. Lanjut slide berikutnya. Jadi kedaulatan ekstern itu mengadakan hubungan dengan negara lain serta mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman dari luar. Ya, jadi ketika dianya mampu untuk mengatasi misalnya bajak laut aja misalnya, maka dianya berarti dia memiliki kedaulatan keluar. Atau misalnya tadi contohnya oleh Bu Mufidah tadi dibilang, kalau misalnya Bu Susi sebagai Menteri Kelautan mengatakan ketika ada kapal asing masuk, tenggelamkan, gitu misalnya kan. Nah, itu sebenarnya berdaulat, menunjukkan bahwa Indonesia itu berdaulat. Walaupun Malaysia protes, Filipina protes, tapi mengatakan semua yang masuk wilayah NKRI, laut wilayah NKRI, maka wajib ditenggelamkan, harus ditenggelamkan. Nah, itu menunjukkan eksistensinya. Berarti Indonesia itu berani, punya gigi berarti dianya, tidak singa ompong, karena dia mampu mengatakan kepada orang lain bahwa Indonesia itu mampu. Maka dulu ketika zaman Soeharto, Indonesia ditakuti di dunia internasional sebagai singanya Asia, gitu ya. Kalau sekarang nggak tahu Indonesia itu singa Asia atau singa atau mungkin apa, atau mungkin singa ompongnya Asia, nggak tahu kita, Allah alam. Tergantung teman-teman nanti yang menilai. Oke, lanjut berikutnya. Next. Nah, lanjut berikutnya. Nah, paham kedaulatan itu, nah tadi ya, tadi ada sebuah negara yang dia itu fokus pada satu kedaulatan saja, ya, kedaulatan tunggal. Misalnya Saudi Arabia. Saudi Arabia itu menggunakan bentuk negara monarki absolut, ya. Absolut, kemudian di sana juga pokoknya berkuasa ada seorang raja, dan di situ dia tidak memiliki tidak ada pemilu, gitu. Pemilu tidak ada, dan kedaulatan ada hukum ada pada kekuasaan raja. Atau mungkin sultan misalnya di Brunei Darussalam juga sama, itu model negara monarki absolut. Sedangkan di Inggris misalnya dia negara monarki tapi dibatasi oleh konstitusi sehingga menjadi monarki
konstitusional karena dia juga mengadakan pemilihan umum, sehingga pemilihan umum itu menentukan Perdana Menteri. Maka Perdana Menteri yang mengatur sebagai kepala pemerintahan, sedangkan Ratu atau Raja di Inggris itu sebagai kepala negara. Dan juga termasuk contohnya sama dengan Inggris itu misalnya di negara Thailand, kemudian di negara-negara apalagi ya, di Belanda juga sama, Belanda, dan juga beberapa negara lainnya, banyak kalau dikoleksi. Sedangkan negara yang kemudian dianya itu memiliki mengatakan bahwa kedaulatan mutlak adalah rakyat saja, ya maka dia menggunakan bentuk negara republiknya. Nah ini ketika dia menyatakan kedaulatan adalah tunggal, tidak dapat dibagi-bagi, hanya satu saja memegang kedaulatan, maka dia disebut memiliki paham kedaulatan monisme. Sedangkan ketika dia mengatakan bahwasanya negaranya ya memiliki kedaulatan yang bisa dibagi-bagi kepada misalnya beberapa komponen, maka dia memiliki paham kedaulatan plural. Nah, kalau misalnya contohnya Indonesia yang saya katakan tadi, Indonesia menggunakan kedaulatan rakyat, tapi Indonesia yang mengatakan kedaulatan tertinggi adalah hukum, maka ada kedaulatan rakyat, ada kedaulatan hukum, ada kedaulatan negara. 3 bagian itu menjadi satu, maka kita termasuk menggunakan paham kedaulatan yang plural. Bahkan kita pun mengatakan bahwasannya Tuhan itu memiliki intervensi dalam hal kedaulatan di Indonesia, maka kita pun boleh jadi mengatakan menggunakan kedaulatan Tuhan dalam arti yang semu ya. Maka kita pun menggunakan kedaulatan Tuhan. Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sendiri dikatakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Begitu. Jadi kita secara filosofis negara Indonesia dalam filsafat kedaulatan kita menggunakan paham kedaulatan yang plural, banyak kedaulatan. Lanjut next. Nah, Undang-Undang Dasar pasca reformasi ya amandemen itu menyatakan dalam pasal 2 ayat 2 UUD 145 bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi kalau dibahasakan dengan bahasa lain, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi gitu. Sedangkan sebelumnya sebelum amandemen kita mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Tapi kan kemudian MPR karena dengan dibahasakan dengan bahasa kedaulatan ini, maka penjelmaan dari kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat tadi, itu berubah dari kedaulatan rakyat mutlak berubah menjadi kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dengan kedaulatan hukum atau Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar atau konstitusi adalah hukum tertinggi sebagai bentuk kedaulatan daripada rakyat. Ya, maka dia menjadi kedaulatan hukum yang tertinggi. Lanjut berikutnya, next. Nah, macam-macam kedaulatan pada suatu negara. Jadi, negara berdaulat itu punya macam-macam kriteria, macam-macam bisa dikatakan tipe atau kriteria. Ada kedaulatan Tuhan, raja, rakyat, negara, dan hukum. Jadi bingung, lu kok kedaulatan suatu negara apa ada kedaulatan negara juga. Jadi ketika misalnya nomor poin 4 ya agak bingung orang mungkin ya. Jadi ketika suatu negara mengatakan yang berdaulat adalah negara, maka kedaulatan negara berlaku pada suatu negara. Ketika misalnya mengatakan Tuhan yang berdaulat pada suatu negara tidak boleh diganggu-gugat, apa kata Tuhan dalam titahnya, dalam kitab sucinya itu harus dilaksanakan, maka yang berdaulat adalah kedaulatan Tuhan. Ya. Ini yang pertama, kedaulatan Tuhan ini ya mungkin teman-teman juga bisa lihat misalnya negara yang masih menggunakan ini adalah negara Vatikan ya. Jadi Paus itu sebagai pemimpin tertinggi Katolik itu mengatakan berdaulat atas dasar keyakinannya bahwasanya itu adalah titah Tuhan begitu. Ya, begitu. Jadi yang berdaulat adalah Tuhan. Sedangkan kalau negara lain yang menggunakan kedaulatan Tuhan yang lain misalnya ya itu negara-negara yang memang jelas dia menggunakan asas teokrasi yaitu Tuhan yang berdaulat ya. Kalau dalam Islam itu beberapa kerajaan zaman dahulu tuh juga banyak yang menggunakan dasarnya kedaulatan Tuhan. Kalau misalnya Saudi Arabia mengatakan bahwasanya kitab konstitusi negaranya adalah Al-Qur'an dan Sunnah, maka kalaupun itu konsisten dilaksanakan atas dasar titah Allah,
atau ayat-ayat Allah dan juga hadis Rasulullah, maka sebenarnya itu adalah kedaulatan Tuhan. Tapi kan tidak begitu juga, karena ternyata raja sendiri mentafsirkan, memaknai daripada Al-Quran dan beristihad dengan pemikirannya, bahkan juga terkadang juga dengan ambisi dan hawanya, maka itu berarti dia bukan kedaulatan Tuhan, berarti kedaulatan raja. Ya, kedaulatan raja, kedaulatan rakyat, kemudian kedaulatan negara, dan kedaulatan hukum. Nah ini kalau dalam konsep buku saya Filsafat Kedaulatan ini ada suatu yang memang urut ya, urut dari Tuhan, raja, rakyat, negara, dan hukum. Jadi kalau dalam siklusnya itu dia berkaitan, dia berputar dari Tuhan. Orang kapok dengan model negara berkedaulatan Tuhan atau teokrasi, kemudian dia berubah menjadi negara bentuknya monarki, kemudian kapok dengan bentuknya monarki atau bosan atau merasa dianiaya karena kezalimannya, kemudian berubah menjadi negara berkedaulatan rakyat atau demokrasi. Kemudian setelah itu dia karena dia nganggap rakyat itu terlalu banyak dan juga masa value one man one food one value gitu misalnya, bosan dengan itu, tukang becak sama dengan sarjana hukum alumni HTN IAI Al Aziz misalnya, suaranya sama, maka kemudian ganti lagi menjadi kedaulatan negara. Kalau itu nggak rakyat yang berdaulat, negara sajalah kalau gitu. Mereka yang terpilih nanti menjadi sebagai kedaulatan negara. Kemudian negara itu adalah makhluk mati, kemudian ganti lagi kedaulatan hukum. Nah begitu itu sebenarnya seperti siklus, dia perputaran. Ya. Entah apakah kedaulatan hukum nanti balik lagi ke kedaulatan Tuhan atau tidak. Karena hukum yang sebenarnya itu adalah hukum dari Allah, hukum dari Tuhan ya begitu. Maka boleh jadi balik lagi ke atas kedaulatan Tuhan lagi nanti, muter. Jadi muter-muter berkelindan gitu. Ya, tapi yang nomor 1 dan nomor 2 ini ya karena punya sejarah kelam yang buruk ya. Jadi kalau dulu kan modelnya di Eropa atas dasar kepercayaan dogma gereja begitu, kemudian pimpinan daripada Vatikan itu kemudian mengatur raja-raja di Eropa, maka dia mengatakan kalau tidak raja-raja di Eropa tidak tunduk kepada Vatikan maka dianggap berdosa begitu. Maka kemudian raja-raja Eropa lain ketika misalnya terjadi kasus di kerajaan di di Spanyol itu menolak membangkang daripada Paulus gitu modelnya. Maka kemudian Paus menginstruksikan kepada raja-raja di Eropa lainnya untuk menyerang dan menghabisi daripada Raja Spanyol. Itu pernah terjadi. Dan itu habislah kemudian semuanya. Dan itu atas dasar kedaulatan Tuhan ini punya trauma yang buruk ketika itu ya. Makanya munculnya gagasan sekulerisme itu karena itu. Bukan. Jadi kalau sejarah Islam tidak pernah menuaikan kontroversi atau mimpi buruk ya, adanya hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan Tuhan. Tapi kalau di Eropa yang menggunakan pola-pola agamanya, agama dogma daripada Kristen gitu, itu pernah menimbulkan trauma. Maka kalau misalnya mereka sekarang menjadi sekuler itu lumrah karena memang pernah trauma dan juga disakiti oleh atas dasar pola negara teokrasi. Nah, kalau kedaulatan raja juga sama juga. Jadi kalau misalnya kita lihat banyak negara-negara melakukan revolusi Prancis, revolusi Inggris, revolusi Perancis, revolusi Rusia, revolusi Iran misalnya. Revolusi Perancis tahun 1889 ya. Kemudian Rusia 1905 menghadapi daripada kekuasaan Tsar atau kerajaan di Rusia. Ya, walaupun nanti bentuknya ada negara komunis ya. Karena itu dilakukan oleh Lenin ya. Kemudian juga revolusi Iran tahun 1979 ya. Angkanya 99 semua ya rata-rata itu. Itu juga sama, itu menghancurkan, mengkudeta dari kerajaan dari Iran yang dipimpin oleh Reza Pahlavi waktu itu rajanya, tapi rajanya akhirnya dikudeta dan akhirnya digantung oleh rakyat, dipimpin oleh mulahnya, yaitu mulahnya dari ulama ya, ulama. Siapa namanya lupa saya, nanti teman-teman ingat. Oke, kita bahas satu-satu kedaulatan Tuhan. Tapi saya bahasnya singkat aja di sini karena kita fokusnya pada variabel kedua yaitu perjanjian internasional. Lanjut berikutnya next. Nah, kalau ini kedaulatan Tuhan ini kalau kita jabarkan secara ringkas saja, jadi kekuasaan tertingginya di suatu negara dipegang oleh para pemuka agama. Ini tidak, teman-teman jangan langsung kedaulatan Tuhan tuh mesti Allah dalam Islam, tidak ya. Ini kita umum ya. Kedaulatan Tuhan, bahkan cenderungnya kedaulatan Tuhannya negatif ya.
Jadi ketika misalnya dikatakan kedaulatan tertingginya adalah dipegang oleh pemuka agama ketika dia ada sebuah negara ada Vatikan, maka Paus sebagai pimpinan dari negara teokrasi itu dia melaksanakan titah daripada Tuhan. Jadi kadang-kadang Tuhannya jadi kambing hitam juga kadang-kadang ya. Jadi apa-apa misalnya pengampunan diberikan pengampunan dengan surat bayar dulu misalnya. Nah itu atas Tuhan, kalau nggak berdosa, maka begitu itu polanya begitu. Jadi Tuhannya kadang-kadang jadikan kambing hitam. Lanjut berikutnya, kedaulatan raja. Kalau kedaulatan raja, kuasa berada mutlak di tangan seorang raja, ratu atau sultan. Ya, ini waktu saya panjang, jadi agak enak juga saya ngomongnya. Kalau webinar lain kan hanya 15 menit, jadi ketakutan ini agak santai. Tapi teman-teman semoga meresapi ya. Jadi kedaulatan raja itu bisa dikatakan juga sebagai kedaulatan ratu atau kedaulatan sultan. Jadi ini sebenarnya kalau kedaulatan raja, negaranya disebut dengan negara monarki. Negara monarki karena memang dianya cenderung kepada tirani atau mungkin kekuasaan yang absolut, sehingga kemudian dia hanya mementingkan kepentingannya di atas kepentingan rakyat. Dan rakyat juga ketika memang sudah mulai cerdas, maka mereka mulai kemudian merasa dibodohi oleh raja. Raja sebagai manusia biasa juga, dan kemudian juga mereka juga merasa mengapa dia harus dia, dan ketika anaknya lahir, ketika dia meninggal, mengapa harus anaknya menjadi pemimpin, tidaklah yang lain. Akhirnya muncullah revolusi besar yang kemudian mengganti pola bentuk kerajaan menjadi republik atau kedaulatan rakyat. Berikutnya kedaulatan rakyat nomor 3. Kedaulatan rakyat ini kekuasaan itu ada pada suatu negara berada pada tangan rakyat. Jadi yang menentukan hukum yang tertinggi atau konstitusi ya kalau kita ketahui itu ada rakyat. Jadi rakyat bersepakat untuk menyatakan hukum bernegara kita adalah begini. Kita maunya parlementer, presidensial misalnya, atau mungkin bentuknya begini, kedaulatan begini, pengaturan wilayahnya kita provinsi saja, tidak usah negara bagian, atau kita ke nama raja pemimpin kita jangan namanya presiden tapi namanya kanselir atau namanya sultan atau namanya apa. Itu kesepakatan dari rakyat. Rakyat membuat hukum untuk kemudian dipermanenkan sebagai hukum tertinggi, yaitu konstitusi. Ya. Nah, kalau demokrasi atau kedaulatan rakyat sendiri banyak ya, demokrasinya tuh macam-macam juga ya. Jadi demokrasi, bahkan orang komunis sendiri juga mengatakan mereka juga sebagai demokrasi rakyat. Ya, walaupun kemudian dalam pelaksanaannya kan disalahgunakan, dan kemudian yang mendominasi dalam sistem pemerintahannya itu hanya satu partai saja, tunggal, dan itu ada partai rakyat. Kemudian yang keempat ada kedaulatan negara. Nah, kedaulatan negara ini dasarkan atas kepentingan negara. Ya. Jadi kalau ada seseorang misalnya di Indonesia pengedar narkoba itu dihukum dengan hukuman mati misalnya ketika dia mengedarkan narkoba di lebih daripada batas yang telah ditentukan. Nah, kalau di Malaysia pengedar narkoba walaupun hanya 1 gram, 1 on saja, maka dia langsung dihukum gantung gitu. Ya, kalau kita ditembak mati, tapi itu bandarnya yang paling berat sekali itu baru dia dihukum mati. Ya, kalau contohnya di Cina korupsi itu dia dihukum mati. Kalau di Indonesia itu dipotong, dia masuk penjara tapi ya masuk hotel ya, dia modelnya. Itu sebenarnya pelaksanaan daripada itu semua itu atas dasar kedaulatan negara untuk kepentingan negara. Jadi seorang yang melakukan misalnya orang melakukan menjadi pengedar, dia harus dihukum mati untuk kepentingan negara atas dasar negara. Padahal sebenarnya dia kan berdaulatnya keluar kalau misalnya dalam pelaksanaannya ya. Tapi kan ketika memang sebuah negara dia hanya dengan menggunakan paham yang tunggal tadi ya, hanya monoisme, kedaulatan hanya ada negara. Maka apa kata negara? Gitu. Ya, maka yang menjadi unsur utamanya adalah kepentingan negara. Kemudian berikutnya kedaulatan hukum. Nah, kalau kedaulatan hukum ini real sebenarnya. Jadi kedaulatan nomokrasi ini atau disebut dengan nomokrasi ya, atau kedaulatan hukum. Negara didasarkan atas hukum. Jadi
apa yang telah disepakati oleh negara untuk menjadi sebuah hukum, maka dia menjadi tolak ukur untuk mengatur sebuah negara. Maka yang berdaulat adalah hukum. Ya, misal KPK nih, orang-orang anggota KPK itu kan sipil semua, bukan tentara. Ya. Walaupun ada dari unsur kepolisian ya, tapi kan sebenarnya orang sipil ya. Maka ketika ada seorang kepala daerah melakukan korupsi, maka orang-orang dari komisioner KPK ini menangkap. Maka apa dasarnya? Dasarnya adalah pijakannya adalah hukum. Maka dikatakan payung hukumnya adalah undang-undang tentang tipikor. Kemudian jadi dasarnya adalah hukum. Jadi kalau misalnya parlemen atau DPR tidak membuat hukum dalam sebuah negara demokrasi, maka dianya tidak bisa menjerat seseorang. Jadi tidak bisa mengikat seseorang. Jadi seseorang hidup dalam sebuah negara itu akan bisa hidup atau tidak hidup atau dimatikan atas dasar kedaulatan hukum. Dan itu sebenarnya dia ada bagian daripada pembentuk hukum. Karena dalam sebuah kedaulatan negara, kedaulatan hukum itu yang membentuk hukum adalah rakyat sendiri. Ya, itu konsep negara nomokrasi. Next berikutnya. Ini perjanjian internasional. Ini variabel kedua. Tadi sudah saya katakan, jadi unsur sebuah negara itu selain 3, memiliki wilayah, memiliki presiden atau pemimpin, kemudian juga memiliki wilayah, ya, rakyat, wilayah, kemudian pemimpin, maka dia juga harus mendapatkan pengakuan. Pengakuan dari negara. Indonesia pernah pertama kali diakui oleh Mesir misalnya. Atau misalnya Palestina sampai saat ini belum banyak yang mengakui, tapi hanya beberapa negara-negara termasuk Indonesia yang mengakui Palestina. Maka ketika negara tadi tidak diakui sebagai subjek hukum internasional, maka dia tidak dapat melakukan perjanjian internasional. Jadi dia harus menjadi subjek hukum internasional dulu. Ketika dia sudah menjadi subjek hukum internasional, maka dia dianggap setara di hadapan negara-negara lain untuk memberikan suaranya atau memberikan pandangannya dan juga melakukan perjanjian-perjanjian internasional. Nah, perjanjian internasional yang pertama setelah Perang Dunia Kedua itu adalah perjanjian internasional untuk membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Maka cuman ada semacam apa ya, dominasi dari beberapa negara. Yang pertama dalam pembentuk negaranya atau pendirinya yang kemudian memiliki hak veto, dan itu sebenarnya hak veto juga melanggar hak asasi manusia dunia ya, karena dia bisa mengubah kesepakatan daripada negara-negara anggota PBB atas dasar suara hak vetonya. Misalnya negara-negara anggota PBB misalnya tidak setuju dengan sikap daripada Israel, tapi kemudian Amerika mengeluarkan vetonya, maka itu tidak berlaku semuanya. Itu sebenarnya mengganggu ya. Tapi apalah daya kitanya, karena sekarang ini walaupun tidak diakui secara de facto, fakta bahwasanya Amerika dan juga negara besar lainnya, Rusia, Cina, itu memiliki dominasi di kancah internasional, tapi dalam pelaksanaannya sendiri, secara kasat mata kita bisa melihat bahwasanya itu adalah suatu hal yang real. Ini ada beberapa yang belum masuk ya di dalam slide, tapi nggak apa-apa, ini ringkasannya aja. Nanti kalau mau slide lengkapnya dari saya tadi setelah revisi ya. Nah, perjanjian internasional itu ada perjanjian yang diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional dan bertujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum tertentu. Ya. Jadi negara-negara di dunia yang telah menjadi subjek hukum internasional melakukan perjanjian dengan negara-negara lain untuk kemudian menjadi aturan yang bersifat mengatur secara global. Ya. Jadi kalau misalnya Indonesia setelah menyetujui adanya misalnya tentang batas wilayah, misalnya batas wilayah Indonesia, kemudian juga zona ekonomi eksklusif misalnya, maka itu ketika telah disetujui di internasional, maka Indonesia harus mengakui itu. Ya, dan meratifikasi undang-undangnya. Jadi tadi moderator juga sempat juga membahas ini juga. Jadi meratifikasi undang-undangnya, menyesuaikan. Jadi meratifikasi itu menyesuaikan undang-undang yang ada di Indonesia
untuk kemudian disesuaikan dengan perjanjian internasional. Jadi kalau misalnya itu misalnya tadi ya bilateral, perbatas wilayah itu bilateral. Tapi kalau misalnya dalam komponen wilayah Asia Tenggara, maka dalam perjanjian di ASEAN, maka dia menjadi perjanjian multilateral. Kalau misalnya dalam perjanjian yang lebih luas lagi secara global, atau mungkin dia agak lebih luas lagi, misalnya OIC, misalnya antara negara-negara Islam, OIC, maka dianya pun menjadi sebuah kesepakatan yang multilateral, banyak negara. Ya. Tapi ada perjanjian-perjanjian yang memang dia ditakutkan merugikan. Misalnya hak asasi manusia itu, kalaupun misalnya hak asasi manusia secara global, umum atas dasar hidup manusia, maka Indonesia mengikuti. Tapi ketika hak asasi manusia untuk mengakui kebebasan LGBT, maka Indonesia tidak mau menyetujui itu misalnya. Maka padahal orang-orang di Barat mengatakan itu sebagai hak asasi manusia, tapi Indonesia tidak, karena melanggar budaya masyarakat Indonesia. Maka Indonesia tidak menyetujui dan tidak menyepakati. Ya, ketika misalnya sudah disepakati oleh wakilnya, maka agak rigid ya sebenarnya perjanjian internasional, karena utusannya juga harus memiliki power penuh dari negara untuk melakukan perjanjian internasional. Contohnya kita terkenal ya dengan pahlawan Indonesia Haji Agus Salim itu sebagai diplomat ulung ya. Beliau itu melakukan perjanjian internasional, maka beliau memiliki powerful dari Indonesia untuk melakukan diplomasi dengan negara-negara lain, termasuk dengan Belanda waktu itu. Nah, itu begitu. Jadi agak rigid. Dan kemudian ketika sudah disepakati, kemudian baru nanti perwakilannya dari Menlu atau mungkin dari Presiden langsung, ketika memang levelnya adalah memiliki berkaitan dengan kepentingan kedaulatan negara yang lebih besar, maka Presiden langsung turun. Ya, jadi Presiden berkumpul untuk menyepakati. Tapi kalau memang misalnya hal berkaitan dengan perdagangan atau perjanjian-perjanjian ekonomi, itu bisa diwakilkan oleh wakilnya, yaitu Menteri Luar Negeri, gitu. Atau mungkin Menteri Perdagangan dengan didampingi oleh Menteri Luar Negeri. Tapi negara lain juga sama, tidak boleh misalnya dalam perjanjian internasional setelah penandatanganannya satunya presiden hadir, satunya misalnya menteri, nggak boleh. Jadi harus sama, karena posisinya adalah negara yang memiliki kedaulatan yang sama. Ya, Presiden Jokowi hadir misalnya, sedangkan di Malaysia yang hadir bukan perdana menteri, tapi yang hadir adalah menteri luar negerinya, itu nggak boleh. Jadi itu namanya menghina kedaulatan negara Indonesia kalau begitu. Jadi harus sama hadirnya. Ya. Berikutnya, next. Nah, definisi daripada perjanjian internasional itu dalam bahasa ilmiahnya, yaitu traktat ya. Itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Jadi perjanjian internasional ada perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah RI yang bersifat hukum publik. Nah, kalau ujungnya ini dampak, jadi bahasanya ketika menimbulkan hak dan kewajiban itu berarti berimplikasi kepada banyak hal. Ya. Maka kepada hak dan kewajiban daripada negara Indonesia, hak dan kewajiban dalam menyesuaikan undang-undangnya. Ya. Misalnya dalam hal misalnya climate global ya, tentang environment, tentang lingkungan misalnya. Jadi ketika sudah disepakati tentang tentang ini tentang penjagaan lingkungan, Indonesia sudah melakukan tanda tangan juga, maka Indonesia pun harus meratifikasi undang-undang tentang lingkungan hidupnya, ya gitu. Jadi disesuaikan gitu, disesuaikan. Dan ketika misalnya Indonesia boleh bakar-bakar hutan misalnya, ketika memang sudah sepakat secara internasional menjaga lingkungan hidup, tidak boleh membakar hutan dan sebagainya, maka Indonesia harus mengubah undang-undangnya menyesuaikan dengan kesepakatan internasional tadi. Kemudian berikutnya definisi perjanjian internasional, next. Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Kita kan negaranya negara hukum, maka apapun dasarnya adalah undang-undang ya. Jadi tidak ada hukum di aturan atau hukum di Indonesia kecuali undang-undang. Ya, positivisme karena negara kita mazhabnya positivisme. Jadi bukan kalau common law kan lain ya. Kalau kita lebih kepada negara yang menggunakan
dasarnya adalah positivisme, jadi undang-undang. Ya. Jadi perjanjian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan bahwasanya perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Ini tidak terlalu berbeda dengan undang-undang sebelumnya tadi. Berikutnya, next. Nah, perjanjian internasional ya akibat daripada kerjasama internasional. Jadi kita melakukan kerjasama internasional, maka kita harus membuatnya dalam bentuk traktat, membuatnya dalam bentuk perjanjian internasional. Jadi kalau membuat kerjasama, tapi tidak kerjasama dengan negara lain, tapi tidak ada perjanjian internasional, ya maka dia tidak akan menjadi sebuah hal yang mengikat. Maka dia harus dibuat perjanjian dulu, perjanjian. Ya. Misalnya ada negara bridge misalnya, Brazil, Rusia, India, kemudian apa satu lagi itu, yaitu satu Cina ya, bridge C. Nah itu mereka sepakat melakukan kerjasama ekonomi dengan tidak menggunakan dolar. Ya. Jadi mereka melakukan perdagangan dengan menggunakan mata uang masing-masing negaranya. Jadi sebenarnya tidak disebut dalam perjanjian tidak menggunakan mata uang dolar, tidak ya. Kalau itu akan membuat marah Amerika. Tapi dikatakan negara bridge itu sepakat dalam melakukan perdagangan internasional antar negara mereka menggunakan mata uang masing-masing negara. Jadi kalau misalnya India mau beli barang-barang di Cina pakai uang rupiah misalnya. Kalau misalnya Cina mau belanja tanks atau pesawat tempur dari Rusia, maka menggunakan mata uang yuan misalnya, tidak dolar. Sedangkan Rusia mau beli hasil pertanian dari Brazil, maka dia menggunakan rubel misalnya. Jadi tidak menggunakan dolar. Ini uang itu karena kesepakatan negara besar ini, bridge tadi, maka mereka itu untuk memudahkan perekonomian antara mereka dan tidak dijajah oleh dolar begitu. Maka kemudian menggunakan mata uang mereka. Jadi rubelnya Rusia itu diakui di Brazil. Jadi kalau di Indonesia kan agak susah nih nyari rubel di Indonesia. Indonesia lebih cenderung sukanya dengan Amerika, dolar kayak emas di Indonesia. Maka kalau di Brazil nyari rubel banyak. Ya, kalau Indonesia kan susah. Ya, nyari rubel, aduh di mana dapatnya? Padahal Rusia negara besar. Atau misal rupiah. Kalau rupiah di Indonesia mana laku? Rupiahnya India itu di Indonesia. Ya, nyarinya setengah mati ya, yang uangnya gambarnya Mahatma Gandhi itu. Tapi kalau di negara Rusia banyak rupiah karena Rusia sendiri juga membelanja ke India hal-hal bersifat hal-hal ekspor impornya itu dengan menggunakan mata uang dari ketika India belanja ya maka menggunakan rupiah sedangkan Rusia rubel. Jadi itu dibuat. Jadi perjanjian internasional itu akibat daripada kerjasama internasional. Ke Indonesia kan OIC. Jadi antar negara-negara Islamnya misalnya. Perjanjian nggak jelas. Jadi hubungan antara negara-negara Islam ini yang ada misalnya mereka melakukan kerjasama tapi lebih kepada bersifat hal-hal yang bersifat dengan pendidikan. Tapi kalau bersifat politis sudah belum berani untuk menentukan sikap. Misalnya tentang Palestina, tentang Amerika, dominasi Amerika terhadap negara anggota OIC. Misalnya negara OIC yang diserang oleh atau diembargo dan diserang oleh Amerika, misalnya Irak dan juga Libya, misalnya itu tidak ada suaranya OIC kan begitu. Ya. Atau mungkin perjanjian internasional, kerjasama internasional negara-negara Eropa yang menggunakan satu mata uang, yaitu euro misalnya. Jadi mereka berani untuk mengorbankan, misalnya Belanda berani mengorbankan mata uang goldennya yang punya sejarah panjang kerajaannya, kejayaannya itu ganti dengan euro. Termasuk Yunani juga mengganti mata uangnya dengan euro. Jadi begitu, satu wilayah Eropa itu, kecuali Eropa Timur ya, Rusia dan juga wilayah bekas-bekas Rusia Soviet tidak ikut anggota Uni Eropa. Termasuk Inggris, karena pound sterlingnya merasa lebih baik, maka kemudian mereka tidak menggunakan euro. Nah itu kerjasama internasional yang mereka tandatangani jadi anggota Uni Eropa untuk menandatangani bahwa mereka sepakat menggunakan mata uang satu yaitu euro gitu misalnya.
Maka kemudian negara pulang ke negara masing-masing meratifikasi, kita tidak lagi menggunakan mata uang euro. Misalnya Indonesia, ASEAN misalnya. ASEAN juga sama misalnya. Ada Malaysia menggunakan ringgit, Indonesia menggunakan rupiah, kemudian Filipina menggunakan peso, kemudian Vietnam, Singapura menggunakan dolar Singapura, Vietnam saya nggak tahu Pak. Kemudian dan sebagainya ya misalnya. Nah itu ketika mereka bisa sepakat menggunakan mata uang yang sama untuk perdagangan di ASEAN, maka membuat perjanjian ditandatangani oleh diplomatnya atau utusannya, masuk juga presiden kita menandatangani atau menteri keuangan, kemudian kembali ke negara kita, maka kita tidak lagi menggunakan mata uang rupiah yang nolnya banyak itu, ya. Tapi kita menggunakan mata uang yang sama. Mungkin mata uang apa yang bisa sepakati? Misalnya mata uangnya ASEAN, misalnya, atau mata uangnya ringgit, misalnya kan enak ringgit nolnya nggak banyak, begitu. Nah itu hasil daripada kerjasama. Jadi perjanjian internasional ada perjanjian yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum internasional dan mempunyai tujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum. Jadi kalau sudah melakukan kerjasama dan perjanjian, maka munculnya akibat-akibat hukum yang harus dilaksanakan oleh para penandatangan daripada perjanjian internasional tadi. Next, berikutnya. Nah, tahapan perjanjian internasional. Dalam Konvensi Wina tahun 1969, tahapannya itu ada 3. Pertama, melakukan perundingan. Perundingannya juga berhari-hari ya. Biasanya mereka kumpul dalam suatu tempat, melakukan perundingan. Kemudian melakukan penandatanganan. Tangannya oleh siapa nih? Oleh presiden atau menteri luar negerinya. Itu harus disepakati dulu dari perundingan tadi. Kita sepakat dengan perundingan ini untuk menentukan ini. Dan utusan atau diplomat dalam perundingan ini harus selalu berhubungan terus dengan presiden dan juga menteri luar negeri. Ya tidak boleh misalnya melakukan perjanjian tapi atas nama daripada negara, tetapi melakukan perjanjian untuk kepentingan pribadinya nggak boleh. Apalagi berkaitan dengan ekonomi, ya, nggak boleh. Atau misalnya menteri pertahanan misalnya menteri pertahanan datang ke Malaysia melakukan perjanjian internasional itu nggak boleh. Tapi kalau jadi atas dasar jabatannya itu tidak bisa. Dia harus benar-benar memiliki powerful dari negara untuk menjadi diplomat. Maka diutuslah misalnya satu orang yang disepakati oleh negara Indonesia untuk berangkat ke misalnya di Bangkok untuk melakukan penandatangan kerjasama pertahanan Indonesia misalnya. Vietnam misalnya, Bangkok, Vietnam, Indonesia, Malaysia kumpul bersama di sana untuk kemudian melakukan kerjasama internasional terkait dengan pertahanan wilayah teritorial misalnya. Maka itu utusannya bukan asal datang dia menteri pertahanan kemudian tanda tangan, tidak boleh. Dia harus benar-benar. Karena nanti dampaknya lebih kepada undang-undang yang harus diratifikasi. Jadi perundingan ya. Next berikutnya. Jadi pertama perundingan. Jadi perundingan ini tahap pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional yang sebelumnya diadakan perjanjian dari kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan perjajakan dan pembicaraan pendahuluan. Jadi tahapan-tahapannya. Dan diwakilkan oleh seseorang yang memiliki surat kuasa full power atau credential ya. Dan surat kepercayaan. Jadi dari kepala negara yang ditandatangani langsung oleh presiden. Ya. Jadi kalau misalnya di Malaysia maka ditandatangani langsung oleh perdana menterinya. Ya. Jadi hal ini tidak berlaku bagi seorang kepala negara atau kepala pemerintahan atau menteri karena jabatan mereka mewakili negaranya. Jadi misalnya kumpul-kumpul ngopi-ngopi bareng antara Presiden Jokowi dengan perdana menteri Malaysia dengan rajanya perdana menterinya Thailand misalnya duduk bareng-bareng ngopi misalnya ngobrol terus sepakat itu buat perjanjian nggak bisa. Itu dia harus benar-benar memang utusan dari negara. Tahapan berikutnya, tahap kedua adalah yaitu next penandatanganan atau signature. Jadi dalam tahap kedua pembuatan perjanjian internasional ialah penandatanganan. Ya. Jadi sebelum tahap ini dilakukan para menteri luar negeri, Menlu atau kepala pemerintahan, ya, itu melakukan semacam kesepakatan ya. Jadi misalnya bagaimana pelaksanaan daripada penandatanganan ini.
Jadi memang tadi, sebagaimana dikatakan oleh Bu Mufidah tadi, jadi masing-masing negara itu memiliki pola kedaulatan yang berbeda dengan negara lain. Ada yang modelnya ada kalau negara kedaulatannya raja, otomatis kan raja saja. Udah pokoknya kamu berangkat saja, kan begitu. Udah tanda tangan aja. Tapi kalau negara yang berdaulat kan bagaimana parlemen bersuara, DPR, bagaimana eksekutif, bagaimana pertimbangan-pertimbangan daripada komponen-komponen yang ada di negara republik misalnya. Itu juga kan panjang. Ya. Begitu. Jadi sebelum diratifikasi, harus ditandatangani dulu. Kemudian tahap yang ketiga adalah next pengesahan. Nah, tahap yang ketiga adalah pembuatan perjanjian internasional, ya pengesahan atau ratifikasi yang tahap penandatanganan atau perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan. Ada misalnya negara yang sudah tanda tangan, tapi dia tidak melakukan ratifikasi undang-undangnya di negaranya. Jadi tidak ada perubahan. Jadi dia sudah sepakat tapi tidak melaksanakan. Itu ada ya beberapa, bahkan mencabut misalnya. Contohnya tentang lingkungan hidup misalnya, itu Amerika pernah ikut tanda tangan, tapi kemudian mencabut tanda tangannya, dan untuk kemudian karena berkaitan dengan kepentingan bisnisnya, pabrik-pabriknya dan sebagainya, sehingga dia mencabut untuk kemudian dianya tidak ikut lagi dalam perjanjian internasional tadi. Nah, pengesahan ini atau penguatan ini disebut dengan ratifikasi dapat dilakukan kalau di Indonesia oleh badan eksekutif, legislatif, dan juga campuran antara DPR dan pemerintah. Kalau itu di negara yang didasarkan oleh kedaulatan rakyat, Indonesia Republik, maka dia harus ada intervensi DPR dan juga gabungan dengan pemerintah untuk kemudian melakukan pengesahan. Kalau dengan misalnya di negara Brunei cukup dengan dari titah daripada Sultan Hasan al-Bolkiah saja, maka dia sudah bisa melakukan pengesahan untuk melakukan ratifikasi. Next berikutnya. Nah, apa itu ratifikasi? Belum sebelumnya. Ratifikasi itu dihafal ya teman-teman semuanya, yaitu proses adopsi perjanjian internasional atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya, seperti perubahan terhadap konstitusi melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagian-bagiannya. Ini definisi umumnya ya. Jadi ratifikasi itu dia ada proses adopsi perjanjian internasional untuk kemudian menyesuaikannya. Ya. Jadi kalau misalnya dia berkaitan dengan dulu misalnya Indonesia ikut menandatangani ratifikasi tentang human right, tapi Undang-Undang Dasar kita sebelum amandemen itu tidak menjabarkan secara rinci tentang hak asasi manusia. Maka kemudian setelah amandemen, PR utamanya amandemen itu adalah melakukan ratifikasi perubahan Undang-Undang Dasar dalam hal pasal 28. Maka kemudian pasal 28 kita itu dari A sampai dengan huruf I dibatasi dengan huruf J. Nah, itu kemudian menjadi sebuah undang-undang yang didasarkan oleh perjanjian internasional tentang human right. Ya, begitu. Berikutnya next. Nah, macam-macam ratifikasi. Ratifikasi itu ada 3 jenis. Pertama, ratifikasi oleh badan eksekutif negara. Ya, pengesahan jenis ini biasanya dilakukan oleh pemerintah yang otoriter, oleh raja-raja yang kekuasaannya mutlak. Jadi hanya eksekutif saja, oleh raja saja. Kedua, ratifikasi oleh badan legislatif. Pengesahan jenis ini sudah jarang digunakan karena bergantung pada eksekutif negara. Jadi tidak banyak ya legislatif ini. Nah, tapi yang paling banyak dilakukan di negara-negara ini, khususnya negara republik, itu adalah ratifikasi yang dilakukan oleh antara parlemen, kalau di Indonesia DPR, dengan eksekutif atau pemerintah. Nah, jadi yang ratifikasi jenis pertama dan ketiga yang banyak, karena memang bentuk negara itu sekarang ini hanya ada 2, yaitu bentuk negara monarki dan juga bentuk negara republik. Gitu. Next berikutnya. Pengesahan perundingan di Indonesia, di dasarnya ada pasal 11 ayat 1, yaitu yang berbunyi ya tadi yang melibatkan antara DPR dan juga pemerintah, maka bunyinya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 11 ayat 1, Presiden dengan persetujuan DPR dapat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Maka ini yang menjadikan dasar di negara Indonesia untuk mengesahkan perjanjian bilateral maupun multilateral itu harus dengan persetujuan daripada DPR.
Bagaimana ketika DPR tidak setuju, sedangkan pemerintah berhasrat atau berkeinginan, ya, maka dia tidak bisa disahkan, walaupun sudah disepakati dengan perundingan, dihadiri berhadi-hadi, tetapi kemudian karena tidak disetujui di negara Indonesia, maka dia tidak bisa disepakati dan dilakukan ratifikasi. Tidak bisa diadopsi menjadi bagian daripada undang-undang. Bagaimana ketika misalnya sudah disetujui dan menjadi bagian daripada perjanjian kita dengan negara lain, maka kita harus mengubah undang-undang yang telah ada sebelumnya dengan perubahan. Jadi maka ada banyak perubahan-perubahan undang-undang itu karena salah satu diantaranya karena adanya perjanjian internasional. Jadi kalau tidak cuma atas dasar kebutuhan, ada atas dasar perubahannya atas dasar kebutuhan, atas dasar politik, atas dasar kepentingan dan sebagainya. Tapi ada juga yang memang atas dasar perjanjian internasional. Nah, atas dasar perjanjian internasional pun juga memang harus dipikirkan dampak baik dan buruknya kepada stabilitas negara kita, karena negara setempat itu memiliki kedaulatan. Next berikutnya. Ke bawah. Ya. Habis ya? Ya, habis. Jadi sebenarnya kalau di slide yang sudah saya revisi itu sudah saya berikan pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah perjanjian internasional itu berdampak mempengaruhi kedaulatan negara anggota penandatangan perjanjian. Nah, maka jawabannya kita diskusikan nanti lebih lanjut lagi. Tapi pada dasarnya pasti berdampak. Cuman dalam hal apa dulu perjanjiannya? Maka ketika misalnya dianya melakukan perjanjian dalam hal perekonomian, ekspor impor, misalnya Indonesia pernah melarang mengekspor bahan baku ke luar negeri, tapi karena ada perjanjian internasional perdagangan membolehkan, maka kemudian mengubah lagi dan secara diam-diam untuk kemudian membolehkan ekspor impornya, misalnya seperti itu. Ya, karena itu misalnya contohnya itu yang kasus pernah diributkan ya. Kalau misalnya di Indonesia sudah membuat undang-undang untuk tidak boleh melakukan ekspor bahan baku, maka bahan baku hasil dari penambangan di Freeport misalnya itu tidak bisa dikirimkan bahan bakunya ke Amerika. Tapi karena adanya perjanjian internasional yang mengikat, akhirnya Indonesia mengubah lagi peraturan perundang-undangannya. Ya demikian, saya nggak tahu sudah sampai 60 menit atau 90 menit, tapi lebih baik lebih panjangnya kita diskusikan. Teman-teman silakan bertanya, nanti bisa saya jawab atau Mbak Mufidah atau nanti Bu Dr. Ngainur bisa menambahkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Nur Rahim Yunus atas pemaparannya. Coba saya lihat dulu apakah sudah ada teman-teman yang bertanya dari peserta. Bagus, bertanya langsung ya. Boleh bagi para peserta yang ingin bertanya, boleh memberikan aba-aba dengan raise hand ya. Oke Pak, mungkin saya mau bertanya sedikit Pak mengenai tadi pengesahan tadi ya Pak. Pada pengesahan perjanjian internasional yang mensyaratkan proses ratifikasi, juga terdapat perbedaan bagaimana pengesahan tersebut dilakukan, baik yang nanti menjadi undang-undang ataupun yang menjadi perpres. Nah, untuk undang-undang sendiri kan mengharuskan adanya naskah akademik. Apakah di dalam naskah akademik itu terdapat proses penyelarasan dengan konstitusi kita, Pak, dari sejarah perjalanan perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia sendiri? Iya, mungkin itu Pak pertanyaan. Ya, baik. Langsung kita diskusikan ya. Sambil teman-teman berpikir apa yang mau ditanyakan ya. Jadi begini, jadi ketika kita sudah menyepakati perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral,
Maka kemudian itu kita lihat ketika memang dia berkaitan dengan hajat besar rakyat Indonesia, maka dia harus melakukannya dengan perubahan undang-undang. Ketika memang dia ada bagian daripada pelaksanaan undang-undang, maka bisa dilakukan dengan peraturan presiden. Peraturan presiden. Maka kalau peraturan presiden kan di bawah undang-undang. Itu lebih, kalau dalam hierarki peraturan perundang-undangan itu lebih ringan ya, karena memang dia hanya didasarkan oleh presiden saja. Sedangkan kalau undang-undang, maka dia harus dimasukkan dalam program legislasi nasional, prolegnas, dan di situ harus dibuatkan naskah akademiknya. Maka naskah akademik yang ada itu komponennya ada di antara yang wajib itu adalah aspek filosofisnya, aspek sosiologis, kemudian juga aspek yuridis, 3 ya. Filosofis, sosiologis, yuridis. Maka kalau misalnya dia mau mengubah undang-undang, baik yang diajukan oleh DPR maupun diajukan oleh pemerintah, ya, kalau misalnya kalau ratifikasi undang-undang hasil daripada perubahan yang diajukan karena dampak daripada perjanjian internasional, biasanya diajukan oleh pemerintah kepada DPR. Maka pemerintah mengajukan rancangan RUU perubahan undang-undang yang sudah ada dengan memasukkan naskah akademik, diantaranya dalam aspek sosiologisnya adalah karena pertimbangan daripada perjanjian internasional. Ya, dengan melihat secara luas filosofisnya, sosiologisnya, yuridisnya, ini lebih berkaitan dengan cara yuridis sebenarnya ya, karena dia mengikat traktat itu mengikat negara anggota penandatangan. Maka kemudian kita akan menimbang. Ketika memang misalnya itu sudah dibuat kemudian ternyata berdampak negatif terhadap kedaulatan negara, maka rakyat Indonesia kemudian bisa menggugatnya, melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Maka kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan apakah memang ini berdampak baik atau tidak terhadap kedaulatan negara Indonesia. Maka putusannya itu menjadi suatu putusan final yang mengikat dari Mahkamah Konstitusi untuk kemudian mengesahkan aturan tadi apakah memang bisa dilaksanakan atau tidak. Kalau misalnya ternyata tidak boleh dilaksanakan atas putusan Mahkamah Konstitusi, padahal itu ada hasil kesepakatan dari perjanjian internasional, maka itu perjanjian internasionalnya maka harus dibatalkan. Kita tidak membatalkan dan kita keluar daripada perjanjian tadi. Itu seperti itu. Sedangkan yang lain dari Zahid tadi ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Ini ada yang bertanya di kolom komentar. Mohon izin saya bacakan. Dari Livia Okta Suryaningsih, dia salah satu mahasiswa dari Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, jurusan Hukum Ekonomi Syariah 4B. Bertanya, dalam kasus COVID banyaknya larangan mudik untuk setiap orang baik luar kota maupun provinsi. Mengenai kasus ini di Indonesia menekankan WNA dilarang masuk ke negara kita. Tapi pada kenyataannya masih banyak WNA yang masuk seperti warga Cina. Apa solusi mengenai kasus demikian? Ya. Harus jawab ya, moderator? Boleh Pak, silakan. Jadi ini bagus sebenarnya, ini pertanyaannya ya. Ini sebenarnya lebih kepada kebijakan dari pemerintah. Ya. Cuma memang kebijakan pemerintah Indonesia ini juga berkaitan dengan kesepakatan yang telah ada sebelumnya dengan negara-negara lain. Jadi kita membuka kesepakatan internasional untuk membolehkan adanya kunjungan dari warga negara lain kepada negara Indonesia. Tapi sebenarnya kalau memang pemerintah atas dasar kedaulatannya berkeras untuk melaksanakan daripada aturan daripada negara, harusnya tidak boleh misalnya membolehkan warga negara asing karena kondisi COVID begini untuk masuk ke negara Indonesia. Contohnya Rusia. Saya mahasiswa di Rusia, S3 di Rusia. Sampai saat ini saya belum bisa masuk ke Rusia karena negara Rusia membela warga negaranya untuk tidak terkontaminasi dengan virus corona ini, sehingga kemudian mengunci border atau bandaranya, penerbangannya dengan mengorbankan ekonomi negara dari luar negeri itu demi untuk kesehatan warga negaranya. Ya, kalau Indonesia kan tidak. Indonesia berani terhadap warga negaranya untuk tidak boleh mudik, tapi tidak berani kepada negara asing untuk datang ke Indonesia. Nah ini bagian daripada kritik kita terhadap kebijakan pemerintah sebenarnya.
Tapi kalau dikaitkan dengan hukum internasional itu sesuatu yang baku, tapi juga tidak harga mati begitu. Yang saya katakan tadi, kalau misalnya Mahkamah Konstitusi misalnya memutuskan ini melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, padahal itu sudah menjadi kesepakatan internasional, perjanjian internasional bilateral misalnya atau multilateral, maka bisa dibatalkan. Ya, dibatalkan dan kemudian Indonesia harus keluar untuk tidak lagi menjadi anggota penandatangan kesepakatan perjanjian internasional tadi gitu misalnya. Itu contohnya pernah jadi dulu kesepakatan internasional mengatakan batas wilayah itu 3 mil ya dari daratan. Sedangkan Indonesia, Pulau Jawa dengan Sulawesi, Kalimantan itu kalau 3 mil ada wilayah-wilayah laut Indonesia yang itu tidak masuk wilayah Indonesia. Ya, maka menjadi dianggap sebagai bagian pada wilayah internasional dan itu merugikan Indonesia. Maka padahal Indonesia sendiri sudah menyatakan bahwasanya wilayah Indonesia terdiri dari tanah dan air begitu. Jadi tidak cuma daratan tapi juga perairan. Nah, itu kemudian akhirnya Indonesia mengajukan gugatan internasional dan kemudian untuk wilayah Indonesia sendiri kemudian disepakati batas-batas terluarnya saja. Jadi 3 mil zona ekonomi inklusif itu eksklusif ya, itu 12 mil. Nah, itu kemudian itu bukan masuk antara Laut Jawa dengan Sulawesi Kalimantan tadi yang kemudian memiliki peluang zona wilayah internasional di dalam wilayah Indonesia, tetapi kemudian hanya batas terluar saja. Misalnya Pulau Sumatera yang di ujung, misalnya misalnya di Jawa dengan laut selatan misalnya, dan juga misalnya antara Riau dengan Singapura dan Malaysia misalnya, itu kan mereka harus sepakat batasannya. Kalau 3 mil saja itu mungkin masuk ke wilayah Singapura antara Batam dengan Singapura karena Singapura sendiri kelihatan dari Batam ya misalnya. Maka dia disepakatinya begitu. Jadi tengah-tengah. Jadi dibagi dua saja, batasnya bagi dua lautnya. Nah itu ya sebenarnya. Tapi kalau merugikan itu pernah perjanjian internasional merugikan negara Indonesia, maka Indonesia harus melakukan gugatan. Ya, kalau misalnya perjanjian bilateralnya merugikan sepihak misalnya perjanjian internasionalnya misalnya seperti sengketa antara Indonesia dan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan misalnya. Maka di situ kan kesepakatan internasional menyatakan dilihat secara historis, kemudian dilihat juga secara historisnya itu bekas jajahan siapa, kemudian juga bekas wilayah siapa, dan secara sosiologis masyarakat yang tinggal di sana masyarakat mana dan siapa yang menguasainya, ada bukti tidak Indonesia pernah minimal naruh bendera di sana misalnya. Tapi ternyata secara historis sendiri Indonesia kalah karena ternyata di sana orang Malaysia sudah bertahun-tahun menggunakan sinyal TV-nya dari Malaysia, menggunakan mata uang Malaysia, berbahasa Malaysia. Padahal itu dulunya adalah bekas jajahan wilayah Hindia Belanda begitu. Jadi itu ya kemudian sehingga Indonesia dalam sengketa Sipadan dan Ligitan itu Indonesia kalah. Ya, Indonesia kalah dan lepaslah 2 pulau itu dan menjadi wilayah dari negara Malaysia, kerajaan Malaysia. Dan kalau misalnya ada wilayah lain terluar yang memang tidak dihuni, itu harusnya memang Indonesia minimal naruh bendera di sana, itu adalah wilayah Indonesia. Ya. Begitu ya. Lanjut silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya mau bertanya lagi nih Pak, berkaitan dengan implementasi jika suatu perjanjian internasional yang diratifikasi ke dalam undang-undang, khususnya jika dibatalkan oleh MK, kemudian konsekuensinya adalah Indonesia harus keluar dari perjanjian internasional seperti yang Bapak sebutkan tadi, yang telah diikuti. Padahal untuk keluar dari suatu perjanjian internasional juga tidak mudah Pak, apalagi ada juga perjanjian internasional yang tidak mengatur tentang pengunduran diri. Itu seperti bagaimana Pak untuk mengatasi? Ya, itu biasanya memang sangat sulit terjadi ya, sangat jarang terjadi. Bahkan Indonesia belum pernah ya terjadi perjanjian telah disepakati ternyata tidak kemudian diratifikasi dalam undang-undang kita, tidak diadopsi oleh undang-undang kita atau ditolak oleh warga negara kita. Karena
ketika melakukan perjanjian dengan melakukan perjanjian internasional dengan melakukan tahapan-tahapan tadi, perundingan, penandatanganan, pengesahan, itu tahapan panjang yang pastinya itu dipikirkan secara matang oleh diplomat kita, termasuk oleh kepala negara kita dan juga menteri luar negeri kita untuk memikirkan dampak secara ya panjang dan juga dampak secara pendek dari atas kedaulatan dari negara kita. Maka kemudian ketika memang misalnya itu kemudian dibatalkan, tetap memang atas dasar kedaulatan negara boleh. Contohnya misalnya Amerika yang saya katakan tadi, Amerika pernah membatalkan perjanjian dalam environment-nya, yaitu misalnya lingkungan hidup, ya, environment life. Jadi perjanjian tentang lingkungan hidup, karena memang Amerika menganggap itu merugikan bisnis Amerika dan juga pabrik-pabrik yang ada di Amerika. Maka kemudian dia keluar dan mengatakan batal keluar dari perjanjian tadi. Itu adalah kebijakan dari presiden presiden sebelum ini siapa namanya lupa saya. Ya terkenal ya, Donald Trump ya, Donald Trump itu mengatakan kita tidak lagi sepakat dengan perjanjian tentang lingkungan hidup tadi karena merugikan sistem perekonomian yang ada di Amerika begitu. Jadi itu boleh saja dan tidak ada negara lain yang kemudian marah, kemudian melakukan embargo dan sebagainya, tidak ada. Karena itu ada sebagian daripada keinginan daripada negara tersebut. Nanti kalau misalnya presiden barunya membuat kesepakatan lagi dan ikut lagi bergabung, nggak masalah. Indonesia misalnya pernah keluar dari anggota PBB. PBB itu United Nation itu adalah bagian daripada perjanjian besar internasional. Tahun 1964 kalau tidak salah ya, nanti teman-teman bisa koreksi. Indonesia itu keluar dari keanggotaan PBB. Soekarno protes dengan PBB. Ya bahkan dikisahkan kalau gedung DPR kita ini sebenarnya itu dibentuk, dikonstruksi oleh Presiden Soekarno itu sebenarnya untuk menjadi gedungnya PBB tandingan gitu. Termasuk juga Soekarno membuat KTT Asia Afrika itu tujuannya untuk itu sebenarnya, untuk menandingi PBB karena melihat bahwasanya ada dominasi dari negara-negara besar pemilik hak veto di dalam PBB begitu. Dan itu ada perjanjian, kembali ke tadi, perjanjian internasional terbesar yang kemudian dibatalkan keluar Indonesia. Tapi kemudian ketika Indonesia tidak keluar, berarti Indonesia tidak lagi menandatangani kesepakatan internasional. Tapi kemudian ketika Soeharto menaik tahun 66 menjadi presiden, maka menjadi anggota PBB lagi, dan itu berarti merevisi daripada, memperbaiki ya, atau recovery daripada keanggotaannya menjadi keanggotaan PBB. Atau misalnya keanggotaan dari RRC misalnya Cina dulu itu RRC Cina Daratan itu anggota PBB. Tapi karena Cina Daratannya berperang dengan antar demokrasi dengan kaum demokrat dengan kaum komunis ya, sehingga kemudian kaum demokrat dikalahkan dan lari ke pulau Taiwan ketika itu, maka kemudian yang punya agreement atau perjanjian internasional menjadi anggota PBB itu kan yang pemerintahan yang ada di Taiwan itu. Ya, tapi kemudian kelamaan ya kemudian PBB melihat bahwasanya yang memiliki wilayah yang berdaulat itu adalah Cina Daratan. Kemudian akhirnya yang menjadi anggotanya dikembalikan kepada Cina Daratan, sedangkan Taiwan tidak lagi menjadi anggota PBB. Sampai saat ini Taiwan tidak diakui oleh dunia sebagai negara ya, tapi dianggap sebagai bagian daripada Republik Rakyat Tiongkok atau rakyat Cina. Nah, itu contohnya. Jadi tidak ada yang mustahil gitu kalau misalnya atas dasar kedaulatan kita keluar daripada kesepakatan. Tapi untuk keluar dari kesepakatan itu juga menjadi hal yang mustahil karena itu melalui tahapan-tahapan yang panjang dari tahap perundingan, pengesahan dan juga penandatanganan dan pengesahan. Itu ya. Silakan lanjut. Baik Pak, mungkin tadi pertanyaan terakhir untuk yang sudah Bapak jawab. Untuk menutup sesi tanya jawab kali ini, mungkin Bapak bisa memberikan closing statement pada webinar. Ya. Baik, ya tadi teman-teman semuanya, walaupun kita sebagai mahasiswa HTN Hukum Tata Negara,
ya, dan juga hukum tata negara Islam ya. Sebenarnya ketatanegaraan Islam siasah ini kita memang memiliki PR kita diantaranya adalah bagaimana kita harus mampu menguasai hukum tata negara yang bersifat internal Indonesia, tapi juga kita harus mampu memahami tentang ketatanegaraan kita dalam bentuk eksternal, yaitu tadi hukum internasional. Tapi juga kita harus mengisi ruang-ruang daripada hukum ketatanegaraan kita dengan nilai-nilai keislaman kita. Karena dalam sejarah panjang negara, dalam sepanjang sejarah dunia ini, peran daripada kerajaan-kerajaan Islam atau negara-negara Islam sebelumnya itu juga memiliki pengaruh terhadap bentuk daripada perjanjian internasional ya. Misalnya kita lihat misalnya dari bentuk yang terbesar misalnya kerajaan Bani Umayyah yang ketika itu dipimpin oleh Harun ar-Rasyid misalnya, itu kan bisa memiliki hubungan Harun ar-Rasyid Umayyah atau Abbasiyah. Oh ya, pimpin nanya. Jadi itu memiliki memiliki dampak daripada hubungan internasionalnya. Ketika itu Harun ar-Rasyid misalnya melakukan penterjemahan dari buku-buku dari Barat masuk ke dalam kerajaannya negara Islam pada saat itu untuk kemudian menjadi sebuah literatur yang bisa dibaca oleh seluruh dunia. Ya. Diterjemahkan bahkan buku-buku dari peradaban Islam sendiri itu diterjemahkan oleh Barat untuk kemudian dinikmati juga oleh orang-orang pemikir atau ilmuwan di Barat, sehingga kemudian muncullah sistem pengobatan Barat yang berasal dari pemikirannya Ibnu Sina dan juga matematika misalnya dari pemikirnya pemikir Islam ya, termasuk juga pemikirannya Al-Farabi dan sebagainya. Jadi nilai-nilai seperti itu juga banyak. Kalaupun misalnya kita lihat dalam bentuk-bentuk sistem pemerintahan, walaupun ada orang yang tidak setuju, misalnya kita lihat di Indonesia ada penolakan misalnya dari paham Hizbut Tahrir misalnya, yang pemikirannya ada dari Taqiyuddin An-Nabhani misalnya. Dan itu sebenarnya juga walaupun dia dianggap negatif di Indonesia, tapi ada aspek positif yang memberikan dampak daripada pensisteman daripada ketatanegaraan dunia. Ya, termasuk juga pemikirannya Hasan al-Banna di Ikhwan Muslimin dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi ada hal-hal lain yang sebenarnya yang dilakukan oleh para pemikir Islam untuk kemudian memberikan kontribusi positif untuk memberikan hal yang lebih baik lagi. Tapi karena memang dunia ini tetap didominasi oleh beberapa kalangan saja, termasuk Indonesia ini. Indonesia juga kalaupun dipikir Indonesia juga didominasi oleh hanya beberapa golongan saja begitu ya. Maka itu sebenarnya juga harus PR kita sebagai kader bangsa, kader umat untuk kemudian nanti harus bisa mengubah pola dan cara berpikir daripada struktur pemerintahan di negara Indonesia dan juga struktur pemerintahan di dunia. Ya itu mungkin bisa menjadi PR juga teman-teman nantinya dan menjadi inspirasi untuk menulis skripsi tentang kedudukan negara Indonesia dalam perjanjian internasional, atau mungkin juga dampak kedaulatan negara akibat perjanjian internasional, atau misalnya kebijakan pemerintahan untuk melakukan ratifikasi perjanjian internasional. Jadi banyak ide-ide ya sebenarnya untuk menjadi skripsi nantinya teman-teman dalam prodi hukum tata negara ini. Ya demikian dari saya, mohon maaf atas segala kurangan, nanti saya share lagi PowerPoint yang lebih lengkapnya ya, nanti teman-teman bisa baca lagi dan bisa pahami, karena yang revisi file revisi saya itu ada gambar-gambarnya ya, gambar-gambar, sehingga teman-teman kan ada yang punya cara membaca dengan gambar visual ya, atau mungkin dengan mendengar, ada yang memang dianya baca lihat tulisan huruf-huruf tuh udah bosan pusing dia nggak mau baca. Tapi ada gambar, cari gambarnya dulu. Jadi ada yang baca buku, cari gambarnya dulu. Nah, itu PowerPoint yang saya kasih revisi nanti itu ada gambarnya. Jadi teman-teman yang memang punya sense-nya lebih kepada visual, bahkan audio visual atau apa, itu bisa nanti baca slide saya yang ada gambarnya dan bisa dipahami nantinya, langsung punya inspirasi dan ingat gitu. Tapi kalau misalnya baca, aduh ngantuk, mungkin ada juga yang hadir di webinarnya tidur mungkin. Ya, saya juga mahasiswa ya, jadi paham. Nah itu juga mungkin polanya dia lebih suka dalam hal-hal yang visual. Ya, mungkin nanti saya share ke sini ke teman-teman
untuk slide yang revisi. Tadi sudah saya kasih ya, slide revisi ya. Tapi nggak tahu udah di-copy oleh moderator tidak. Karena yang di dalam tadi slide tadi itu bukan revisian, yang lamanya. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kurangan. Astaghfirullahaladzim jami'an. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Nur Rahim Yunus sekaligus menutup rangkaian acara pada sesi tanya jawab. Mohon izin untuk saya sampaikan beberapa poin yang saya catat pada webinar kali ini, yaitu ada 2 kewajiban yang harus dilakukan negara dalam proses ratifikasi perjanjian internasional. Kewajiban pertama adalah untuk memastikan keselarasan perjanjian internasional itu sendiri yang diikuti oleh Indonesia. Keselarasan ini diperlukan karena pertama, konstitusi merupakan norma tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk memastikan kesamaan persepsi pemerintah ketika hendak mengikuti suatu perjanjian internasional dengan persepsi rakyat. Dan ketiga, untuk memastikan terhindarnya intervensi terselubung yang dilakukan oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, sebagaimana juga dikatakan oleh Profesor Hikmahanto Juwana, bahwasannya perjanjian internasional juga merupakan instrumen politik negara lain. Tentu ada terdapat niat-niat terselubung di sana yang kemudian harus diperhatikan lebih mendalam oleh para pemimpin kita. Kemudian juga kewajiban kedua adalah untuk mentransformasikan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Kewajiban transformasi ini terutama pada perjanjian internasional yang memiliki substansi lawmaking treaties, dilakukan untuk mengubah ketentuan yang berlaku dalam suatu negara. Dalam hal ini berarti perlu penerjemahan ketentuan dalam perjanjian internasional ke dalam peraturan perundang-undangan suatu negara. Hal demikian dikarenakan dokumen ratifikasi tidak dapat dijadikan dasar untuk memberlakukan perjanjian internasional dalam proses hukum di tingkat nasional. Saya kira cukup dari saya karena kita juga sudah di penghujung acara. Untuk itu saya ucapkan jazakumullah khairan kasiron kepada Ibu Mufidah dan Bapak Nur Rahim Yunus atas waktu dan ilmunya. Semoga menjadi manfaat bagi teman-teman peserta yang sudah hadir pada kesempatan ini. Juga kepada teman-teman peserta semua yang hadir dalam webinar ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Zaid Al-Hanif selaku moderator, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Dengan ini saya mohon undur diri. Wastagfirullah, innallaha ghafurur rahim. Saya kembalikan kepada saudara Muhammad Isa Asrafuddin selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memimpin webinar ini. Saya mewakili panitia yang bertugas, ucapkan terima kasih kepada Kaprodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia yang sudah hadir, Ibu Dr. Siti Nyainurrohmah SOSI MA, serta terima kasih Bu, serta kepada dosen pengampu Hukum Internasional, Ibu Mufidah SHI MH, serta kepada narasumber kita semua, Bapak Nur Rahim Yunus, SH, LLM, PhD. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya, Pak. Ya, terima kasih. Masuk ke acara selanjutnya, sesi foto bersama. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik, saya akan memimpin ya untuk slide pertama. 1, 2, 3. Ya, ya. Teman-teman yang lain juga bisa ikut bantu screenshot. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Sebentar. 1, 2, 3. Berhubung saya pakai tablet, jadi cukup banyak yang harus di screenshot. Sekali lagi, yang slide berikutnya 1, 2, 3. Oke, baik. Masuk ke acara terakhir, penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan berhamdalah.
Alhamdulillah ya Alhamdulillah. Kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Assalamualaikum tadi. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Nur Rahim. Terima kasih ya. Jazakumullah khairan. Semoga tidak kapok ya. Ya, boleh nanti pelatihan jurnal buat dosen-dosen dan mahasiswa. Cukup Ya. bagus. Cukup ya, Ya, Mas teman-teman. Agung, makasih Mas Agung. Makasih buat Bang Manan. Ya. Saya pamit ya, anak-anak semuanya. Terima kasih Sampai banyak, ketemu lagi di sesi berikutnya. Bapak. Baik, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agung Sandaji. Ganteng banget. Jible. Halo guys. Jible. Sudah selesai ya berarti ya. Terima kasih kepada seluruhnya. Jible. Pak Agus kok nggak nanya? Saya nunggu pertanyaan dari Pak Kamto nih, nggak ada. Iya, Mas. Biasanya aktif juga. Yang HT6 jangan keluar dulu ya. Mau dapat THR ya, Mbak Nur? Bukan, gini aja sih, karena acara kita ini dadakan, dimohon lanjutnya